Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kembali kita memulai kelas FLWJ dengan buku Anak Manusia Datang. Dan hari ini kita masuk di bab ke-6 untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau mengumpulkan kami kembali Bapa. Kami bersatu hati untuk kami mendengar firman-Mu Bapa. Kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami dapat memahami dan mengerti alasan anak manusia datang. Dan biarlah kami sungguh mendengarkan firman-Mu penuh hikmat dan inspirasi Roh Kudus agar firman-Mu masuk dalam roh jiwa kami. Dan kami sungguh menyediakan roh jiwa kami seperti ladang yang subur sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, menjadi landasan iman bagi setiap dari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita masuk ke bab 6 Bapak Ibu. Buku ini sampai bab ke-7. Jadi sebentar lagi kita akan selesai buku Anak Manusia Datang. Bapak Ibu kiranya tetap setia, kita akan membahas satu persatu buku Dr. Kim Ki-dong. Coba kita baca. Anak manusia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita baca ayat nas hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ada tertulis bahwa alasan anak Allah menyatakan dirinya adalah untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Siapa saja yang membaca Alkitab dapat mengetahui apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Selama di dunia ini, ia melakukan banyak hal untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis, otoritas iblis, perbuatannya yang jahat, itulah yang ia berusaha binasakan. Selama anak Allah datang. Bapak Ibu tahu siapa yang membawa dosa ke dalam dunia ini? Di mana dosa itu mulai? Dari iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Itulah iblis. Banyak orang mengatakan, kenapa kalau begitu ya Tuhan membuat iblis ya? Udah tahu iblis itu jahat kok diciptakan? Nah, Bapak Ibu kita mesti mengerti secara utuh, secara bulat. Allah daripada mulanya. Allah tidak pernah menciptakan hal-hal yang jahat. Tidak pernah. Awal mulanya semuanya baik. Iblis pun berasal dari kata sebelumnya dia bernama Luciel. Lucy yang berarti malaikat cahaya, Elohim berasal dari Allah. Dia berasal dari Allah, seorang malaikat, pelayan Allah. Tapi apa yang iblis lakukan? Dia menantang Allah, dia memberontak kepada Allah, dia cemburu kepada Allah, dia iri hati kepada Allah. Ia ingin menyaingi Allah, menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itulah yang iblis lakukan di sorga. Sehingga lingkungan sorga menjadi rusak, tatanan sorga menjadi rusak dan hancur karena perbuatan iblis dan antek-anteknya. Itulah yang ia lakukan. Maka Luciel berubah nama menjadi Lucifer. Atau disebut iblis atau Satan. Iblis atau Satan adalah dua sebutan, tapi satu oknum, Satan atau iblis. Ketika ia mengganggu manusia, mencobai manusia, ia dikatakan iblis. Tapi ketika ia melawan Allah, dikatakan Satan. Maka Yesus katakan kepada Lucifer, "Engkaulah Satan." Itu adalah bahasa Allah kepada pemberontak. Engkaulah Satan. Demikian iblis adalah yang berbuat dosa daripada mulanya. Bapak Ibu, setelah ia memberontak, maka iblis dilemparkan ke dalam suatu penjara. Di manakah penjaranya? Di dunia ini. Inilah Hades, penjara iblis. Tempat kita berpijak, tempat kita hidup, tempat kita tinggal. Inilah penjara iblis. Maka
kuasa dan otoritas iblis di tempat ini begitu besar. Karena ini adalah wilayah tempat ia dipenjara. Maka ia melakukan penyiksaan yang begitu kejam terhadap umat manusia. Apa yang ia lakukan untuk menyiksa manusia? Melalui keronco-keronconya. Malaikat-malaikat, sepertiga malaikat yang ikut dibuang, yang mengikuti iblis, Lucifer ini. Itulah yang bekerja di organisasi-organisasi pemerintahan. Yang menjerat manusia dengan kesesatan, dengan banyak doktrin-doktrin, budaya-budaya, adat istiadat, dan segala macam yang membelenggu manusia menjadi menjauh dari Allah dan memiliki karakter yang jahat dan buruk. Dan bagaimana cara manusia disiksa oleh iblis? Melalui roh-roh kotor, roh-roh orang mati yang tidak percaya Yesus. Bagaimana cara mereka menyiksa manusia? Dengan memberikan kesialan, memberikan masalah, sehingga terjadi pertikaian, perpecahan, adu domba, pertengkaran, pembunuhan, dan sakit penyakit yang melanda, kesengsaraan, dan sebagainya. Inilah yang dilakukan iblis untuk menyiksa manusia. Ia adalah seorang penindas dan penguasa yang lalim. Ia memerintah dunia dengan sesuka hati. Kemudian kegelapan, dia sebagai penguasa kegelapan, dia adalah yang melawan terang. Kemudian iblis mengutuk semua manusia. Itulah yang iblis lakukan sekarang ini. Mengutuk semua manusia. Mendakwah semua manusia. Dan terutama satu incaran iblis yang terutama adalah mereka yang memiliki kesaksian nama Yesus. Dalam Wahyu katakan, yang memiliki kesaksian nama Yesus itulah incaran iblis. Iblis bukanlah seorang makhluk kecil yang ringan. Dia adalah musuh Allah. Dia adalah penantang yang begitu serius dan musuh kerajaan Allah. Ia sudah hidup di dunia ini miliaran tahun, Bapak Ibu. Ia begitu mengetahui karakter manusia, kelemahan manusia. Di mana kelemahan manusia, disitulah disentil iblis. Dan bagi setiap orang yang mudah goyah, yang tidak memiliki landasan iman yang kokoh, disitulah mereka jatuh. Dan apa yang iblis kehendaki? Ia menghendaki umat manusia untuk jatuh, sama persis seperti cara dirinya jatuh dan merosot. Bapak Ibu, coba kita perhatikan baik-baik. Kita perlu ketahui ada 4, ya, ada dosa-dosa yang ditujukan, yang dilakukan iblis kepada Allah. 1. Ia melanggar perintah pertama. Coba kita baca dalam Keluaran 20 ayat 3. Perintah pertama berkata, jangan ada padamu Allah lain. Coba kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Inilah yang Allah kehendaki. Ia tidak mau ada satu pun Allah atau ia diduakan di hadapan Allah. Di dalam hati kita, itu yang Allah kehendaki. Namun apa yang iblis lakukan, Bapak Ibu? Iblis dia pendosa belak-belakan, dia menyangkal Allah. Jelas-jelas Allah tidak ingin diduakan. Dia tidak ingin ada Allah lain, hanya Allah satu-satunya. Tapi iblis menyangkal Allah. Kemudian dia mencoba untuk menyainginya dan menjadikan iblis dirinya ini sebagai Allah. Kita coba lihat Yesaya 14 ayat 14. Ini adalah pelajaran yang sangat bagus untuk kita semua, sehingga kita dapat mengerti cara kerja iblis dan bagaimana cara kita dapat menangani dan cara kita dapat terlepas dari genggaman dan penyiksaannya. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iblis dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Inilah yang ia
hatinya. Dia ingin mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia ingin melampaui Allah. Itulah sifat dosa iblis yang begitu menjijikkan bagi Allah. Kemudian ia mencoba untuk meninggalkan Allah dan hidup bergantung pada dirinya sendiri yang merupakan dosa menantang keunikan Allah. 2 Petrus 2 ayat 4, coba kita baca. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu, ia adalah malaikat-malaikat yang berbuat dosa dan hendak dilemparkan ke dalam neraka sebagai hukuman kekal mereka. Tapi sementara mereka disimpan sampai hari penghakiman. Itulah iblis yang telah berbuat dosa karena ia melanggar perintah pertama bahwa Allah katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita lihat lagi yang kedua. Apakah ini terjadi pada diri kita? Kita mencoba melupakan kehadiran Allah. Kita merasa dapat hidup tanpa Allah. Kita mau hidup sendiri tanpa perintah Allah, tanpa aturan Allah, tanpa campur tangan Allah. Berarti ini adalah cara iblis untuk membisikkan di dalam hati setiap orang untuk jatuh dalam dosa, sama persis dengan cara ia jatuh dalam dosa. Kita lihat yang kedua, perintah yang ia langgar, perintah kedua. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, karena Allah adalah pencemburu. Ia adalah Allah yang pencemburu, begitu ingin memiliki manusia. Maka begitu ada patung dan ada keinginan untuk manusia menyembah patung tersebut, Allah begitu marah. Dan Alkitab pernah katakan, ngeri benar jatuh dalam hukuman Allah. Satan itu pada mulanya adalah makhluk ciptaan yang cantik. Maka dikatakan dia Luciel, malaikat cahaya, dia begitu cantik. Bahkan Yeskiel 28 ayat 17, yuk kita baca. Yeskiel katakan dia begitu cantik. Yeskiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi dikatakan Luciel ini cantik tadinya. Iblis ini yang tadinya bernama Luciel begitu cantik dan pintar. Maka ya dikatakan hikmatmu kau musnahkan. Padahal begitu pintar, berhikmat, tapi dimusnahkan karena semarakmu. Semarak artinya ia ingin menjadi yang melampaui Allah. Ia ingin menyaingi Allah. Ia cemburu kepada Allah. Ia iri hati kepada Allah. Ia ingin memiliki suatu semarak yang disorak-soraki orang. Ia ingin menjadi yang maha tinggi. Inilah kejatuhan iblis. Akhirnya dia berupaya meninggikan diri dan mengalahkan Allah. Tapi apakah itu berhasil? Tidak. Allah adalah yang maha tinggi. Tidak ada yang pernah dapat melampaui Allah. Allah adalah pencipta alam semesta. Allah lebih besar daripada apapun. Tapi iblis begitu bodoh karena ia ingin melampaui penciptanya.
Inilah kebodohan-kebodohan manusia yang ingin melampaui Allah, merasa lebih pintar dari Allah. Kita lihat lagi yang ketiga. Hal apa yang kejatuhan dosa apa yang iblis telah lakukan yang ia langgar? Kita lihat Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Allah katakan dia tidak ingin disebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Allah adalah kehormatan. Manusia, apa harga diri manusia? Nama. Begitu nama baiknya, nama besarnya, nama keluarganya, namanya dicoreng. Bahkan ia dapat begitu murka karena nama adalah harga diri. Kehormatan ada di dalam nama. Nama Allah adalah kehormatan pencipta yang unik dan maha kuasa. Namun si Satan itu menyebut dirinya Allah dan mengambil namanya secara sia-sia dan sembarangan. Begitulah cara ia melakukan dosa awal yang secara mutlak tidak bisa mendapat pengampunan. Inilah yang iblis lakukan dan begitu Allah melihatnya sebagai yang menjijikkan. Sebagai yang jijik di mata Allah. Karena ingin melampaui Allah, yang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Dan dia mengambil namanya secara sia-sia dan sembarangan. Waktu ia mencobai Adam diberikan perintah kepada Allah, jangan makan buah pohon ini. Tapi apa yang iblis lakukan? Dia membalik-balikan, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan perintah Allah. Oh enggak kok, kalau kamu makan nanti kamu akan seperti Allah. Dia menyebut nama Allah sembarangan, memutarbalikkan. Inilah yang membuat ia tidak mendapat pengampunan. Kita lihat yang keempat, bagaimana kejatuhan iblis. Perintah keempat, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat merupakan lingkungannya Allah. Itu adalah lingkungan mutlak istirahatnya Allah, tetapi Satan menyerbu dan mengacaukannya. Dia mengacaukan ketertiban dan lingkungannya Allah. Di sorga ia mengacaukan ketertiban. Membangkitkan sifat tenangnya Allah, mengorbankan amarahnya. Iblis itu tidak dapat lagi tetap berada di sorga, maka dilemparkan ke bawah dan dibelenggu dalam kekelaman. Siapa dari kita yang memiliki suatu rumah? Saya kira Bapak Ibu memiliki rumah. Bapak Ibu ketika bekerja di luar, pasti apa yang diinginkan? Ingin segera pulang ke rumah, ingin istirahat, rehat, betul kan? Berarti rumah adalah suatu tempat peristirahatan. Dan sorga sebagai suatu tempat peristirahatan, suatu rumah bagi Allah. Dan apa yang iblis lakukan? Diporak-poranda. Siapa dari kita yang rumahnya diporak-poranda dan tidak marah? Tidak ada. Tidak ada. Karena rumah itu pun berbicara tentang kemuliaan. Seseorang membangun rumah begitu rupa, didanani demikian indah, demikian cantik, bekerja sedemikian rupa, sehingga rumahnya menjadi yang nyaman, yang indah, yang tenang, yang damai. Tapi ketika diporak-poranda, itu seperti apa ya, merusak harga diri. Jadi iblis telah merusak harga diri Allah. Inilah yang membuat Allah begitu marah. Sehingga tidak lagi mendapat pengampunan dari Allah. Karena ia telah menodai harga diri Allah. Iblis itu tidak dapat lagi tetap berada di sorga, maka dilemparkan ke bawah dan dibelenggu dalam kekelaman, di mana ia menjadi penguasa kegelapan dan penghulu kerajaan angkasa. Nah, setelah inilah 4 perintah inilah yang iblis lakukan, dan kita coba lihat baik-baik apakah diri kita ada di bisikan iblis untuk melakukan hal ini dalam kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita. Untuk kita memiliki
berhala lain dalam hati kita, dalam hidup kita? Apakah ada patung-patung di dalam kehidupan kita yang secara tidak sadar menjadi suatu hal yang kita sembah? Patung ini dapat berbicara banyak hal. Materi, otoritas, kekayaan, rumah, jabatan. Itulah patung-patung yang dapat menjadi berhala di dalam hidup kita. Kemudian, apakah kita pernah berusaha meninggalkan Allah dan pokoknya aku bisa hidup tanpa Allah? Aku sudah dari sananya bisa sendiri, semuanya apa-apa bisa sendiri. Semuanya aku mengerti. Ini bisa, itu bisa. Semua karena kuat gagahku. Kita berusaha menjauhkan diri dari lingkungan Allah, dari komunitas gereja. Karena kita merasa, aku sudah bisa. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kita harus segera berbalik dan bertobat. 4 hal inilah, kejatuhan dosa inilah yang iblis coba lakukan, coba bisikkan ke dalam hati setiap orang percaya, agar jatuh dan merosot sama seperti cara dia jatuh dan merosot. Bapak Ibu, namun apa yang Tuhan kita lakukan? Ia serukan berkali-kali, kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Artinya kerajaan sorga ini kerajaan kegelapan. Kita semua dicengkram oleh iblis, dikuasai iblis. Tapi kerajaan sorga itulah yang menjadi rumah setiap orang yang percaya dalam nama Yesus. Kerajaan sorga sudah dekat. Itu yang Yesus lakukan, yaitu dirinya, tubuhnya. Itulah yang ia berusaha berikan, yang ia janjikan bagi setiap orang agar dapat keluar dari cengkraman iblis, cengkraman dunia. Maka segeralah kita masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk dalam kerajaan sorga. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita lihat dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi harus ada apa? Penumpahan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah manusia ini yang telah jatuh dalam dosa karena dosa asal Adam harus diberikan darah. Di dalam darah ada hidup. Hidupnya Kristus itu harus masuk dalam kita. Hidupnya Kristus harus ada di dalam kita. Sehingga kita hidup bukannya aku lagi tetapi Kristus di dalamku. Itulah Bapak Ibu. Kita segera masuk, kerajaan sorga sudah dekat. Walaupun kita ada badan kita di dalam dunia ini, tapi kita warga negara sorga. Seperti ada orang-orang orang Indonesia yang masih tinggal di luar negeri, tapi mereka mereka maunya WNI, warga negara Indonesia. Tapi mereka tinggal ada yang di Amerika, ada negara satu, negara lainnya. Tapi mereka tetap WNI. Waktu mereka balik, mereka secara sah dan resmi adalah WNI. Walaupun tubuh mereka di negara lain. Demikian juga dengan kita. Meskipun tubuh kita ada di dalam dunia ini, tapi kita bukan warga kerajaan dunia ini. Tapi kita warga kerajaan Allah. Maka itu kita masuklah dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Harus ada darah Yesus dalam roh jiwa kita. Bagaimana supaya darah Yesus ada dalam roh jiwa kita? Kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Itulah cara kita mendapat darah Yesus. Memiliki suatu pertobatan. Dan itulah yang Allah kehendaki. Pertobatan. Karena tanpa pertobatan, tanpa kita menyesal dan mengakui diri sebagai yang berdosa,
kita sebenarnya masih masuk dalam wilayah iblis. Jika kita masih nyaman dengan hidup kita, aku gak ada yang salah, I'm okay, kerjaan okay, keluarga okay, uang okay, tubuh gak sakit. Tapi Amsal katakan orang fasik seperti berjalan di jalan yang licin, sewaktu-waktu dapat tergelincir. Maka Bapak Ibu segeralah bertobat. Minta darah Yesus. Saya pikir hari ini ada yang jiwa baru, maka yang jiwa baru harus memahami pertama ketika kita bilang saya mau menjadi orang percaya, saya mau menjadi murid Yesus, maka engkau harus bertobat. Meminta darah Yesus dalam roh jiwamu, maka kehidupan di dalam maka di dalam roh jiwamu engkau bukan lagi warga kerajaan sorga atau iblis sebagai bapamu, tapi engkau warga kerajaan sorga ketika ada darah Yesus, ada hidupnya Yesus, ada roh Kristus masuk di dalam dirimu. Dan engkau akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar ketika Roh Kudus penuh atasmu. Maka dalam kehidupan orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Pentingnya untuk menerima Roh Kudus. Dalam pengajaran online seperti ini agak sulit untuk kalau onsite kita bisa hadir, bisa menumpangkan tangan untuk menerima Roh Kudus. Tetapi dalam online agak sedikit sulit. Tapi dari pengajaran-pengajaran sebelumnya untuk brother kita, Filipus sudah kasih nomor kontak saya. Nah di situ buat Bapak Ibu yang ingin menerima Roh Kudus, segera hubungi saya. Ya, dan bagi yang sudah tetap harus mengikuti pengajaran demi pengajaran. Pertumbuhan rohani kita bukan yang aku cukup puas, udah cukup segini aja. Selama kita hidup ini kita akan harus terus bertumbuh Bapak Ibu. Kita lihat pohon, dia akan terus bertumbuh, terus mengeluarkan pucuk yang baru, ada yang gugur terus mengeluarkan lagi pucuk yang baru. Dan akan terus seperti itu. Dan selalu disirami air, diberikan pupuk, demikian kan? Demikian juga dengan kita. Kita perlu diberikan makanan, tubuh kita perlu diberikan makan. Apa kita katakan, enggak aku cukup deh di usia aku yang sudah 40 tahun udah cukup aku dikasih makan. Nanti 40-60 aku udah gak usah dikasih makan, bisa terus hidup. Enggak kan? Maka kita terus sampai akhir hayat kita terus belajar dan belajar. Demikianlah kehidupan iman orang percaya. Jadi sekali lagi, anak manusia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ini harus Bapak Ibu semua ketahui, ia datang membinasakan perbuatan iblis. Memang musuh kita tidaklah hal yang ringan gitu ya, tapi Tuhan Yesus telah datang dan menghancurkan otoritas maut dengan tubuhnya. Dengan tubuhnya ia telah mengalahkan otoritas maut. Lebih daripada apapun, tubuhnya itulah seperti bom. Seperti bom. Jadi kalau kita lihat tuh di Jepang ada bom kan di kota Nagasaki dan Hiroshima, bom. Jadi negara itu langsung hancur. Demikian pula itu seperti gambaran, demikian pula dengan Kristus, dia menghancurkan otoritas iblis dengan bom tubuhnya. Dengan tubuhnya Bapak Ibu. Maka otoritas iblis, kuasa iblis seharusnya tidak berkuasa lagi pada kita. Permasalahannya seringkali di antara setiap orang percaya itu lemah iman karena banyak kekurangan dalam hal 5 kewajiban. 5 kewajiban orang percaya ini yang sering kali tidak dilakukan, sehingga dapat membuat seseorang itu jadi mudah oleng juga. Maka 5 kewajiban orang kudus ini harus dilakukan. 1, beribadah setiap hari Tuhan. 2, taat memberi perpuluhan. 3, membaca Alkitab setiap hari, inilah makanan kita.
Kemudian keempat, memberitakan Injil setiap hari. Nah, ini perlu sekali memberitakan Injil. Kita bisa sharing. Sekarang bisa lewat handphone kah atau text message kah, apapun dapat kita lakukan untuk memberitakan Injil. Yang penting ada keinginan. Kemudian yang kelima, berdoa setiap hari. Inilah nafas hidup orang percaya. Beribadah setiap hari Tuhan sangat penting Bapak Ibu. Karena pada hari Tuhan itulah kita bertemu wajah Allah yang kudus dan merupakan puncak iman kita. Dari hari Senin sampai Sabtu kita berusaha sukses kehidupan. Dan puncak imannya adalah hari Minggu. Kita datang pada Tuhan, aku telah menyelesaikan sepanjang minggu ini, aku telah memuliakan namamu, aku telah menjalankan kehidupan imanku, aku tidak terpedaya oleh iblis, aku sudah menjalankan kewajiban sebagai orang percaya. Dan puncak iman itu kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, aku sungguh mengucap syukur. Setelah Tuhan menerimanya kita katakan haleluya, haleluya. Itulah yang Allah kehendaki, bahwa kita mengucap syukur kepada Allah di hari Tuhan itu. Kita bertemu Allah, mengucap syukur kepada Allah. Bagaimana dengan seorang anak yang sudah diurus sama orang tua, kemudian ketika dia di puncak kesuksesannya lupa sama orang tuanya? Bukankah nggak ada orang tua yang mau seperti itu, bukan? Maka ketika ia sudah sukses, ia sudah menjadi orang, ia perlu datang kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, terima kasih, memberikan ucapan syukur. Nah, seperti itu. Hati Bapak dengan anak seperti itu. Ya, jadi demikian firman hari ini. Jadi kiranya semua orang percaya, semua peserta FLWJ yang hari ini mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ingat dengan baik-baik bahwa perbuatan iblis telah dibinasakan dengan kedatangan anak manusia melalui tubuhnya. Dan tugas kita di dalam dunia ini adalah menjalankan kewajiban orang kudus. Kita memiliki pertobatan setiap hari dan bersandar bergantung pada Tuhan seumur hidup kita. Kita tinggal dalam kasih-Nya, tinggal dalam damai-Nya. Demikian, terima kasih yang sudah mendengarkan dan tetap setia. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk kami menang atas otoritas iblis. Kami menang atas iblis. Memang iblis bukanlah musuh yang gampang, tetapi kami tahu kuasanya telah dihancurkan, perbuatannya telah dibinasakan. Maka kami tidak takut sama sekali. Biarlah kuasa, hikmat, inspirasi Roh Kudus menyertai kami, dan kami dapat memiliki kehidupan iman yang penuh kemenangan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di bab terakhir, bab 7. Salam Berea. Marilah kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.